Halo, kalau Anda atau mungkin orang yang Anda sayangi lagi berurusan sama yang namanya asam urat, pasti deh pernah dengar nama allopurinol. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas soal obat ini. Mulai dari cara kerjanya yang unik sampai gimana cara pakainya yang benar biar hasilnya maksimal. Yuk kita mulai. Pernah ngerasain yang kayak gini? Atau mungkin pernah lihat orang terdekat mengalaminya? Ini nih, gambaran klasik dari serangan gout. Rasa sakitnya itu bukan main, nusuk, panas, sampai bisa bikin kita kebangun tengah malam. Inilah yang jadi alasan kenapa kita butuh pengobatan yang benar-benar efektif. Soalnya ini bukan pegelinu biasa, ini alarm dari tubuh kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya biang keladi di balik rasa sakit yang luar biasa ini? Yuk kita kenalan lebih dalam sama musuh yang sesungguhnya. Jadi gout itu bukan sekedar nyeri sendi biasa ya. Coba bayangin deh, di dalam sendi Anda itu lagi ada pertempuran. Ada kristal-kristal super tajam, setajam jarum yang terbentuk dan menusuk-nusuk jaringan di sekitarnya. Nah, tusukan inilah yang memicu peradangan hebat dan rasa sakit yang luar biasa. Nah, semua gejala ini mulai dari nyeri hebat yang datang tiba-tiba, terus sendinya bengkak, warnanya jadi kemerahan, sampai terasa panas kalau dipegang. Semuanya itu adalah reaksi berantai dari tubuh kita yang lagi diserang sama kristal-kristal asam urat tadi. Semuanya nyambung. Oke, kita udah tahu apa yang menyerang. Kristal tajam. Pertanyaan berikutnya, kenapa kristal ini bisa sampai ada di sana? Nah, sekarang kita telusuri akar masalahnya. Sebenarnya proses ini normal kok terjadi di tubuh kita setiap hari. Tapi coba perhatikan langkah 2. Ada enzim yang namanya xanthin oksidase. Anggap saja, enzim ini pabrik yang mengubah purin jadi asam urat. Masalahnya muncul kalau pabrik ini terlalu aktif, atau saluran pembuangan lewat ginjal lagi mampet. Hasilnya, asam urat numpuk, kadarnya jadi ketinggian, dan akhirnya mengkristal di sendi. Nah, karena kita sekarang udah tahu biang keroknya, kita bisa ngomongin solusinya. Gimana caranya kita ngendaliin si pabrik asam urat yang lagi kelewat produktif ini? Disinilah allopurinol masuk. Tapi, penting banget buat diingat, ini bukan obat pereda nyeri instan ya, ini adalah pengontrol. Allopurinol ini kerjanya langsung ke sumber masalah yang tadi kita bahas, si enzim xanthin oksidase itu. Biar gampang, bayangin gini deh, produksi asam urat itu kayak keran air yang terus ngalir. Obat pereda nyeri biasa itu cuma kayak kain pel buat bersihin genangan airnya. Tapi allopurinol? Dia itu yang muter kerannya biar alirannya jadi lebih kecil. Dengan ngeblokir enzimnya, pabrik asam urat jadi nggak bisa produksi banyak-banyak. Otomatis bahan baku buat bikin kristal nyeri itu jadi berkurang. Nah, ini nih poin yang paling penting dan paling sering disalahpahami. Kalau Anda minum allopurinol pas lagi serangan gout, rasa sakitnya nggak akan langsung hilang. Kenapa? Karena perannya itu bukan buat meredakan serangan yang lagi terjadi, tapi buat pencegahan jangka panjang. Dia ini kerja di belakang layar, nurunin kadar asam urat pelan-pelan supaya serangan nggak datang lagi di masa depan. Justru karena fungsinya sebagai pengontrol jangka panjang, cara pakainya juga ada aturannya sendiri biar benar-benar efektif. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia target utama kita. Angka saktinya adalah di bawah 6 mg per desiliter. Kalau kita bisa mencapai dan mempertahankan kadar asam urat di bawah angka ini, itu adalah kunci utama supaya kristal nggak terbentuk lagi. Dan artinya, kita bisa hidup bebas dari serangan gout. Kunci buat nyampe ke target itu adalah sabar. Dokter biasanya nggak akan langsung kasih dosis tinggi. Mulainya dari dosis rendah dulu, terus dinaikin pelan-pelan. Tujuannya supaya tubuh kita bisa beradaptasi. Nanti lewat tes darah rutin, dosisnya bakal disesuaikan terus sampai kita aman di bawah angka 6 itu. Anggap aja ini contekan harian Anda. Kuncinya itu konsisten. Nah, coba perhatikan poin keempat, ini penting banget. Jangan berhenti minum obatnya pas serangan datang. Saya tahu ini kedengarannya aneh, tapi kalau allopurinol dihentikan tiba-tiba, itu malah bisa bikin peradangannya makin parah. Jadi teruskan dosisnya dan konsultasi ke dokter untuk obat pereda nyeri serangannya. Tentu aja ya, namanya juga obat. Kita juga perlu tahu apa aja potensi resiko dan efek sampingnya. Yuk kita lihat apa aja yang perlu kita waspadai. Oke, kita bagi dua ya. Yang di kolom kiri ini efek samping yang umum dan biasanya ringan. Tapi tolong perhatikan baik-baik yang di kolom kanan. Kalau Anda mengalami gejala apapun di sini, terutama, dan ini saya tekankan, ruam kulit dalam bentuk apapun, jangan ditunda. Langsung hubungi dokter Anda saat itu juga. Ini cuma beberapa contoh ya, intinya cuma satu. Komunikasi yang terbuka dan jujur sama dokter Anda. Pastikan dokter tahu semua obat, vitamin, atau bahkan suplemen herbal yang lagi Anda konsumsi. Ini penting banget biar allopurinol bisa bekerja dengan aman dan efektif buat Anda.
Nah, penting banget buat diingat, pengobatan itu bukan cuma soal minum pil. Allopurinol itu alat yang sangat ampuh, tapi dia akan bekerja paling baik kalau jadi bagian dari sebuah strategi yang lebih besar, di mana gaya hidup kita memegang peranan yang sama pentingnya. Tabel ini bisa jadi panduan praktisnya. Makanan di kolom kiri, kayak jeroan, daging merah, itu kan tinggi purin. Ingat kan bahan baku asam urat? Dengan membatasi yang kiri dan memperbanyak yang kanan, kita secara aktif ngebantuin kerja allopurinol. Intinya, kita bikin tubuh kita jadi lingkungan yang nggak nyaman buat asam urat numpuk. Jadi, pesannya jelas banget kan? Pendekatan 3 pilar ini yang paling efektif. 1. Allopurinol sesuai resep. 2. Atur pola makan. 3. Olahraga teratur. Kombinasi ketiganya ini adalah senjata paling ampuh buat ngendaliin gout untuk jangka panjang. Pada akhirnya, mengelola gout itu adalah sebuah perjalanan, dan Anda nggak perlu menjalaninya sendirian. Anggap ini sebagai sebuah kemitraan antara Anda dan dokter Anda. Dengan pemahaman yang sekarang Anda punya tentang allopurinol, ditambah komitmen buat hidup lebih sehat, kendalinya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.